Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Utama dengan NPM 101200129. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan ini terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio keuangan likuiditas. Adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek atau suatu perusahaan dengan melihat aktivitas lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Rasio likuiditas ini terdiri dari 3 macam, yaitu rasio lancar, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, adalah yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Yang ketiga ada cash ratio, yaitu untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Berikut adalah contoh soal rasio likuiditas yang terdiri dari kas sebesar 300 juta, surat yang berharga dapat dipasarkan sebesar 100 juta, utang usaha sebesar 200 juta, persediaan sebesar 200 juta, dan utang usaha sebesar 400 juta. Yang pertama, untuk menghitung ukuran rasio dengan rumus total aset lancar dibagi total kewajiban lancar sama dengan 300 juta ditambah 100 juta ditambah 200 juta ditambah 200 juta dibagi 400 juta dengan hasil 2,0. Yang kedua, untuk menghitung quick ratio dengan rumus total aset cair atau dibagi total kewajiban lancar sama dengan 300 juta ditambah 100 juta ditambah 200 juta dibagi 400 juta dengan hasil 1,5. Kemudian cash ratio dengan rumus kas atau aktiva lancar dibagi utang lancar sebesar 300 juta ditambah 200 juta ditambah 200 juta ditambah 100 juta dibagi 400 juta, hasilnya 2,0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Sania Pratiwi dari kelas C5 Manajemen dari Universitas ST ISTEMI Bandung Business School dengan NPM 10120102. Di sini saya akan membahas soal rasio likuiditas yang dimana penjelasannya sudah dibahas oleh teman saya. Dalam soal, jika diketahui berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut. Kas 50 juta, piutang dagang 100 juta, piutang lain-lain 2 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 5 juta, hutang dagang 20 juta, hutang bank 10 juta, hutang lain-lain 15 juta. Hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Sebelumnya, hitung aktivitas lancar terlebih dahulu. Aktivitas lancar sama dengan kas ditambah piutang lain-lain, ditambah persediaan, ditambah perlengkapan usaha. Jadi, 50 juta ditambah 2 juta, ditambah 75 juta, ditambah 5 juta sama dengan 132 juta. Sekarang, menghitung pertanyaan di atas. Kita pakai rumus rasio lancar, yaitu aktivitas lancar dibagi utang lancar. Masukkan 232 juta tersebut dibagi 45 juta, sama dengan 5,15. Lalu sekarang rasio cepat. Rumus rasio cepat yaitu aktivitas lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Masukkan 232 juta dikurangi 75 juta dibagi 45 juta, sama dengan 3,48. Sekarang menghitung rasio kas dengan rumusnya yaitu kas ditambah bank dibagi utang lancar. Masukkan 50 juta dibagi 45 juta sama dengan 1,1. Nah, sekarang sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201111. Ini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas atau leverage.
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Contoh soal rasio solvabilitas. Saham 42 juta, laba ditahan 145 juta, kas 25 juta, piutang dagang 75 juta, barang dagangan 200 juta, mesin 250 juta, bangunan 350 juta, tanah 100 juta, obligasi 180 juta. Maka berapa solvabilitas perusahaan memakai rasio modal dengan aktiva? Dapat diketahui modal sendiri dibagi saham plus laba ditahan. Modal sendirinya ialah sekitar 420 juta ditambah yang tadi saham atau laba ditahan ialah 145 juta, jadi sama dengan 560 juta. Total aktiva dibagi kas plus piutang dagang plus barang dagangan plus mesin plus bangunan plus tanah. Total aktivanya ialah sekitar 25 juta dibagi plus kas ialah 75 juta ditambah piutang dagangnya 200 juta, barang dagangannya ialah 250 juta plus mesin 350 juta tambah 100 juta bangunan. Jadi dapat diakumulasikan ialah sebesar 1 miliar rupiah. Rasio modal dengan aktiva sama dengan modal sendiri dibagi total aktiva kali 100% rasio. Modal dengan aktiva 565 juta dibagi 1 miliar kali 100%. Rasio modal dengan aktiva 500 dan aktiva 565. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R. Putri Azhara Utami dengan nomor NPM 10120095. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas secara umum dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan dalam menyisihkan laba dari hasil pendapatan. Soalnya yaitu berdasarkan data laporan keuangan pada PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM per Desember 2019, yaitu laba bersih senilai Rp193.852.031 dan total aset senilai Rp30.494.907.730. Hitunglah ROA atau ROI perusahaan tersebut. ROA sendiri dapat diartikan sebagai suatu ukuran untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola aset perusahaan untuk meraih keuntungan atau profit. Nah, cara mencari ROA yaitu rumusnya dengan net income atau laba bersih dibagi total aset kemudian dikali 100%. Nah, kita kalikan Rp193.852.031 dibagi Rp30.194.907.730 dikali 100%. Kemudian hasil dari pembagian tersebut yaitu 0,0064 dikali 100%. Dan hasil ROA-nya yaitu 0,64%. Dapat kita interpretasikan bahwa kemampuan perusahaan ANTM dalam mengelola aset untuk meraih keuntungan yaitu sebesar 0,64%. Jadi semakin tinggi nilai ROA,
semakin bagus kinerja perusahaan dalam mengelola aset untuk meraih keuntungan atau pendapatan bersih. Begitupun sebaliknya. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Marfandi dari kelas C5 Manajemen, nomor pokok mahasiswa 1012-0120. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Ini contoh soal rasio aktivitas. Di sini ada perhitungan rasio aktivitas dan data neraca. Yang pertama, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang ini, cara menghitungnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang bersih. Nah, di sini ada 4 juta ditambah 4 juta. 4 juta yang ini yang dari awal piutang dan ditambah dengan piutang pada periode sekarang, lalu dibagi 2. Jadi hasilnya 4 juta. 30 juta dibagi dengan 4 juta sama dengan 7,5 kali. Average collection periodnya 4 juta dikali 360 dibagi 30 juta sama dengan 48 hari. Selanjutnya yang kedua ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan ini rumusnya yaitu HPP, harga pokok penjualan, dibagi dengan persediaan rata-rata. 15 juta ini adalah persediaan pada periode sekarang, dan 5 juta yang ini adalah persediaan di awal. 15 juta ditambah 5 juta dibagi 2 sama dengan 10 juta. Nah, 20 juta dibagi 10 juta sama dengan 2 kali. Selanjutnya working capital turnover, yaitu perputaran modal kerja. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Nah, 30 juta dibagi dengan 22 juta dikurangi dengan 6 juta sama dengan 1,87 kali. Selanjutnya ada total aset turnover. Total aset turnover ini yaitu penjualan aktiva. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva. Nah, 30 juta dibagi dengan 28.500 sama dengan 1,5 kali. Yang terakhir ada fixed asset turnover, yaitu perputaran aktiva tetap. Penjualan, rumusnya itu penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Jadi 30 juta dibagi 6.500 sama dengan 46,461 kali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang dimengerti. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.